ini kata beliau bid'ah. Memang pada masa Rasul tidak ada belajar nahwu, shorof, apalagi balaghah dan sebagainya, nggak ada. Karena mereka sudah ahli. Bahkan ilmu nahwu itu disusun pada masa Khalifah Ali. Secara penulisannya itu. Jadi nggak ada belajar itu. Sehingga ada katakan sebagian orang mengatakan, apa itu belajar ilmu nggak ada pada masa Rasul? Apakah nggak cukup Rasul itu sebagai contoh kita? Rasul nggak pernah nyuruh belajar nahwu, jadi nggak usah belajar. Nah, ini orang yang ya agak miring. Agak miring. Gimana dia bisa ngerti bahasa Arab, bisa baca Al-Quran, nggak ngerti nahwu dan shorof? Baik, Ustadz dan sahabat peradaban Islam ID, kita persilahkan saja langsung kepada Ustadz Taufik Nusa untuk memberi materi pembuka pada kesempatan kali ini. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihil muntada, amma ba'd. Alhamdulillah, sore ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis ini. Majelis yang mulia untuk membahas perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-haditsus khamis. Hadis yang kelima. An ummil mu'minina, dari ummul mu'minin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Sudah kita bahas, beliau kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Walaupun tidak punya anak namanya Abdullah. Karena apa? Sebaik-baik nama yang Allah sukai itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Sehingga beliau walaupun tidak punya anak, tetapi menggunakan kunyah atau panggilan Ummu Abdillah. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah, maka Rasulullah SAW telah mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza, siapa saja yang ahdatsa maknanya adalah ansya'a wa ikhtara'a, membuat sesuatu, ya, menciptakan sesuatu, fi amrina hadza, fi amrina maknanya adalah fi dinina, yakni di dalam agama kami, malaisa minhu, hunya kembali amrina, yakni kembali kepada ad-din, yang tidak ada perkara tersebut di dalam agama kami, fahuwa raddun, maka dia adalah raddun. Raddun itu maknanya adalah mardudun, ghairu makbul, sesuatu yang ditolak dan tidak diterima. Ini termasuk dalam bahasa Arab min itlaqil masdar wa iradatu ismil maf'ul. Yang disebut raddun itu adalah masdar, tetapi maksudnya adalah isim maf'ul, yakni maksudnya adalah mardud, ya, tertolak. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim ada riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan suatu perbuatan yang tidak ada perintahnya di dalam agama kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, seorang sahabat yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau masih kecil. Jadi dalam banyak riwayat yang sahih, di dalam Sahih Bukhari misalnya, beliau itu dinikahi oleh Rasulullah saat usia 6 tahun.
Kemudian berkumpul dengan Rasulullah saat usia 9 tahun. Sekitar itulah. Walaupun hadis ini sahih, tapi banyak dikritik oleh kaum feminis. Nah, di antara maksud ya, atau hikmah dinikahinya Aisyah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat usia masih belia itu adalah yang pertama ini untuk mengokohkan persahabatan beliau dengan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang berjuang bersama Rasul sejak awal. Jadi dinikahi untuk mengokohkan persahabatan waktu zaman itu. Kalau zaman sekarang belum tentu setelah menikah mertua dengan menantu itu akur. Tapi kalau zaman itu untuk mengikatkan tali persaudaraan itu bisa dengan cara menikahkan putri dengan siapa yang orang yang disenanginya. Yang kedua, Aisyah ini adalah seorang wanita yang sangat cerdas. Sangat cerdas. Sehingga banyak sahabat itu akhirnya bergurunya kepada Aisyah. Kemudian beliau itu dikatakan orang yang punya akhlak yang mulia. Juga punya kezuhudan. Sifat zuhud yakni tidak bergantung hatinya kepada harta dunia. Nah, ini wanita yang langka seperti itu. Suatu ketika Muawiyah ini memberikan kepadanya satu mangkok emas. Yang di dalamnya ada perhiasan, ada emas, 100.000 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 gram emas sekarang misalnya taruhlah 800.000, berarti 1 dirham itu 800.000 dikalikan 4,25. Sekitar 30 dinar. 100.000 kali kemudian jadikan harta itu jadi milik sendiri. Faqas samadhu baina azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saat beliau janda ini, janda. Luar biasa. Kalau sekarang kadang antar madu, kalau punya istri lebih dari satu, jangankan bisa berbagi harta. Berbagi suami aja sudah syukur. Kalau bisa rela. Ini harta dibagi. Zubair bin Awam ini kekayaannya juga banyak. Kemudian apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah ini, beliau membagikan harinya ya, tidak ada di tangan Siti Aisyah itu kecuali hanya apa? Nggak ada 1 dirham pun, bahkan dikatakan di sini. Wa amsat wa hiya shaimah wa ma indaha dirhamun. Sore harinya itu beliau sedang puasa, tidak memiliki 1 dirham pun. Kemudian beliau berbuka dengan roti dan minyak. Faqila laha hala abqaiti dirhaman fatashtari bihi lahman. Kenapa engkau tidak sisakan walaupun 1 dirham sehingga engkau bisa membeli daging untuk dimakan? Maka kata Siti Aisyah, ya, lau zakartu la fa'altu. Kalau aku ingat tentu aku akan lakukan itu. Jadi kada ingat lagi membagi harta sampai habis hartanya padahal banyak. Itu di antara sifat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini. Pertama tadi dengan melihat perawinya saja kita harusnya teringat bagaimana kemuliaan Siti Aisyah. Yang kedua tadi para sahabat itu juga biasa mereka sayangnya kepada keluarga Rasul, sehingga pasca wafatnya Rasul itu mereka sering memperhatikan kehidupan jandanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka perhatikan kehidupan para keluarga Rasul. Para pemirsa sekalian rahimakumullah, terkait dengan bagaimana kealiman Siti Aisyah ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya suatu ketika Muawiyah radhiyallahu an itu pernah meminta nasihat kepada Siti Aisyah. Waktu itu beliau di Syam. Beliau menulis surat ya kepada Siti Aisyah
Di antara isi suratnya itu singkat aja. Uktubi ilayya kitaban. Tulislah surat kepadaku. Tusini fihi wala tukfiri alayya. Yang engkau dengan surat itu memberikan nasihat kepadaku. Tapi dengan satu syarat. Wala tukfiri alayya. Nggak usah banyak-banyak. Jadi minta nasihat. Tapi sedikit saja. Maka apa kata Siti Aisyah dalam suratnya? Beliau menulis cuma sedikit. Ya. Salamun alaik. Ya. Keselamatan atas engkau. Amma ba'd. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkata, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas." Siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun dia mendapatkan resiko ya, dimusuhi manusia, kafahullahu mu'natan nas. Maka Allah akan mencukupkannya merasa diri cukup dari ketergantungan kepada manusia. Waman iltamasa ridwan nas bisa khotillah. Siapa yang dia mencari keridhaan manusia dengan melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Bahasa kita sekarang pencitraan. Yang difikirkan bagaimana orang itu senang. Tapi dia tidak berpikir apakah apa yang dilakukan itu membuat Allah ridho atau tidak. Jadi yang jadi dominan dalam pikirannya kayak apa orang. Dakwah juga begitu. Apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sikapnya begitu? Wakalahullahu ilan nas. Maka Allah akan menyerahkan urusannya itu kepada manusia. Jadi manusialah yang akan, Allah nggak ngurusi dia. Wassalamu'alaik. Dan keselamatan atas engkau. Cukup nasihat yang pendek tadi. Siapa yang mencari ridha Allah, walaupun resikonya manusia tidak senang, Allah akan cukupkan dia dari ketergantungan kepada manusia. Siapa yang dia mencari keridhaan manusia, tapi melakukan sesuatu yang Allah murka, Allah nggak ngurusi dia. Allah berikan nasib dia itu kepada manusia. Kalau Allah tidak ngurusi, rusaklah urusan orang tersebut. Para pemirsa sekalian rahimakumullah. Kemudian hadis ini ada dua matan atau dua redaksi. Yang pertama dikatakan oleh Imam Nawawi, ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa raddun. Siapa yang membuat sesuatu yang baru. Membuat satu perkara yang baru, yang sekarang sering disebut ya dengan bid'ah. Kalau tidak membuat, Bang, artinya perkara ini sudah ada sejak dari dulu. Kita cuma ngikut saja. Maka ini pakai hadis yang kedua. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang tidak ada dalam agama kami, maka itu adalah mardudun. Raddun maknanya mardud tadi, tertolak. Jadi baik kita yang membuat-buat atau sudah dibuat-buat orang, kemudian kita ikut saja, maka sama hukumnya tertolak. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Allah tidak terima tobatnya sebelum dia bertobat dari perilaku bid'ah tersebut. Nah, masalahnya adalah bagaimana menyikapi ini? Dalam artian yang terkategori bid'ah ini apa? Kita bisa lihat di dalam secara umum bahwasanya perkara bid'ah ini perkara yang baru, tidak ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pada masa Rasul, hukumnya jelas, itu bukan bid'ah lagi. Berzina misalnya, itu hukumnya jelas, itu bukan disebut bid'ah, tapi itu haram. Ya. Jadi bid'ah ini perkara yang baru. Kemudian yang kedua, itu disandarkan kepada agama, kepada Islam, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal bukan termasuk hal yang ada nasnya dari Rasul, baik nas umum maupun nas khusus. Maka inilah yang termasuk
perkara itu. Kemudian bagaimana menentukannya? Kita bisa lihat pembahasan pertama ketika membahas bid'ah ini adalah terkait apakah semuanya ini haram ataukah tidak. Kita sering dengar ya, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Apakah memang seperti itu ataukah ada pemahaman yang lain? Kita bisa lihat memang ada di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Irbad bin Sariyah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Sehingga sebagian orang mengatakan semua bid'ah itu adalah sesat berdasarkan hadis ini. Namun sebagian ulama, bahkan ini juga sebagian besar, itu tidak memahami demikian. Kenapa begitu? Kalau kita lihat ini adalah pendapat dari Imam Asy-Syafi'i, kemudian Sultanul Ulama Al-Izzu bin Abdissalam, wafat tahun 660 Hijriah. Kemudian Imam An-Nawawi, Imam As-Suyuti, Abu Syamah. Kemudian dari kalangan mazhab Maliki itu Imam Al-Qarafi, wafat 684 Hijriah. Kemudian Imam Az-Zurqani, juga dari kalangan mazhab Maliki. Dan dari kalangan mazhab Imam Ahmad itu ada Al-Hafidh Ibnul Jauzi, serta Ibnu Hazm dari kalangan mazhab Zahiri. Mereka semua mengatakan bahwasanya yang namanya bid'ah ini ada yang hasanah, baik, ada yang dhalalah, yang buruk. Sehingga hadis semua bid'ah sesat itu maknanya bukan semua dalam artian nggak ada yang baiknya, tidak. Terus kelompok kedua ada yang mengatakan bid'ah itu sesat semuanya, baik dalam masalah adat kah maupun masalah ibadah. Ini dipelopori oleh Imam Asy-Syatibi, seorang ulama wafat tahun 790 Hijriah. Imam Asy-Syumuni, ya. Kemudian ada Al-Aini dari kalangan Al-Hanafiyah, Imam Al-Baihaqi, juga Ibnu Hajar Al-Asqalani dari kalangan Syafi'iyah. Termasuk pendapat Imam Malik. Jadi kalau kita kelompokkan kalimat tentang bid'ah ini, ada yang menganggap terbagi dua, ada yang baik, ada yang buruk. Yang kedua, ada yang menganggap semuanya buruk. Apakah itu sudah final, tidak bisa dikompromikan? Saya rasa tidak. Itu pembahasan hanya pada masalah, bukan pada masalah yang hakiki. Karena apa? Pertama, yang menganggap bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang dhalalah, itu mereka memahami makna bid'ahnya itu secara umum. Jadi pembahasan definisi bid'ahnya itu yang berbeda. Terus apa kaitannya dengan hadis? Ya, hadis kullu bid'atin dhalalah tadi. Apakah itu tidak cukup untuk menguatkan pendapat yang mengatakan semua bid'ah itu sesat? Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Kalau sekedar memahami terjemah ini. Ya. Padahal kalau dipahami hadis, redaksi hadis ini sebelumnya dikatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru itu juga bid'ah. Nah, bagi orang yang memahami semua bid'ah itu sesat, tidak setiap yang baru itu dikatakan bid'ah. Begitu. Jadi perkara yang baru itu tidak semuanya bid'ah. Sehingga diambillah yang bid'ah itu yang sesat saja. Sementara yang mengatakan bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang dhalalah, ada yang baik, ada yang buruk, itu memahami semua bid'ah, semua perkara yang baru itu bid'ah. Jadi kalau saya melihat perbedaan pendapat ini, poin pertama yang menjadi
Akar perbedaannya adalah ketika memahami lafaz kullu. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang baru itu bid'ah dan yang bid'ah itu sesat. Kata kullu dalam bahasa Arab, kalau kita pahami, orang Arab itu tidak menggunakan kata kullu itu untuk secara mutlak menyatakan semua. Misalnya bisa dilihat di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Athar, karya Imam Ibnul Athir. Beliau katakan kullu al-ihatatu bil jami'. Kata kullu itu adalah meliputi semuanya. Wa qad tusta'malu fi ma'nal ba'di. Tetapi kata kullu ini ya, kadang-kadang dipakai juga untuk menunjukkan makna sebagian. Jadi disebut semuanya, tapi bisa jadi itu memang semua, bisa jadi juga sebagian. Ini dalam bahasa Arab begitu. Jadi orang Arab sendiri tidak memahami kata kullu itu maknanya pasti semuanya, tidak. Ini kata Imam Ibnul Athir. Kata Imam An-Nawawi juga begitu. Kata beliau ketika menjelaskan wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Kata beliau hadza 'am makhsus. Ini adalah lafaz umum yang dikhususkan. Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dimaksud dengan semua di sini adalah pada ghalibnya, pada umumnya semua bid'ah. Pada umumnya bid'ah itu sesat. Sehingga perlu berhati-hati. Beliau kemudian memberikan contoh di dalam Syarah Sahih Muslim. Ya. Salah satunya adalah di dalam surah Al-Ahqaf ayat 25. Ya, ini berbicara tentang angin puting beliung kaum 'Ad. Allah katakan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu telah menghancurkan segala sesuatu bi amri rabbiha. Dengan perintah dari Tuhannya. Ya, perhatikan di dalam ayat ini ada tudammiru kulla syai'. Angin itu menghancurkan kulla syai', segala sesuatu. Padahal tidak sampai segala sesuatu. Kalau kulla syai' itu habis semuaan itu, habis semua yang ada di muka bumi yang durhaka dari kaum. Termasuk misalnya di dalam Al-Qur'an Allah katakan ketika Nabi Khidir ya, melobangi kapal itu, Nabi Khidir kan ditanya Nabi Musa, kenapa itu kapal dilobangi? Kata Nabi Musa wa ammas safinah kanat limasakin. Kapal ini adalah miliknya orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahr. Yang mereka bekerja di laut. Pakai kapal itu, nelayan lah kalau kita katakan. Wa kana wara'ahum, di depan mereka, wara'a ini seharusnya maknanya di belakang. Tapi bahasa Arab itu ya bisa seperti yang saya katakan tadi, orang Arab mengatakan sesuatu maknanya bisa jadi berbeda. Waro'ahum maknanya bukan di belakang mereka, tapi di depan mereka. Malikun, ada seorang raja, ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Yang raja ini mengambil setiap safinah, setiap kapal. Ghasbah dengan cara merampas. Apa hubungannya dengan dilobangi, dengan dirampas oleh raja, dengan ungkapan Khidir, ya'khudhu kulla safinah? Di situ bisa difahami bahwasanya kulla safinah, setiap kapal, itu maksudnya bukan semua kapal yang lewat diambil oleh raja. Tetapi kulla di sini maknanya adalah ya, sebagian saja. Sebagian kapal yang baik. Sehingga yang berlubang itu tidak diambil oleh raja tadi dengan cara dirampas. Sehingga Khidir kemudian melubangi kapal tadi, maksudnya memberi aib. Wa aradtu an aibaha, aku ingin memberikan cacat pada kapal ini. Akar masalahnya sebetulnya cuma di situ, memahami kata kullu. Sebagian ulama memahami kata kullu pada kullu bid'atin,
itu maknanya mencakup semua, dan itu secara bahasa Arab juga tidak salah. Ya, karena memang fungsi kata kullu itu untuk mencakup semua. Tetapi tadi ada kalanya untuk sebagian saja yang dimaksud dari kata kullu tadi. Sementara ulama yang lain memahami kullu di sini maknanya sebagaimana kata Imam An-Nawawi dan ulama-ulama yang satu pihak tadi, itu maknanya adalah sebagian. Sehingga sebagian bid'ah itu ada yang hasanah, yang baik, sebagian ada yang dhalalah, yang buruk. Sebagai contoh misalnya Imam Al-Izzu bin Abdissalam. Beliau ulama wafat 660 Hijriah. Beliau ketika membahas bid'ah ini, beliau mengatakan, ya, al-bid'atu khamsatu aqsam. Bid'ah itu ada 5 bagian. Yang perlu kita catat sebelum masuk ke sini, bid'ah itu bukan status hukum. Jadi kalau bicara status hukum itu cuma 5. Halal, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi bicara status hukum itu begitu. Bid'ah itu bukan status hukum. Sehingga perlu dihukumi. Apa hukumnya bid'ah tertentu itu? Apakah halalkah, haramkah, baikkah, buruk? Al-Izzu bin Abdissalam, ini Sultanul Ulama, beliau katakan, bid'ah itu ada 5 bagian. Fal wajibah. Yang pertama adalah wajib. Kal istighal bin nahwil ladzi yufhamu bihi kalamillah. Kalam Allah. Kalamullah. Seperti apa yang wajib ini? Seperti sibuk dengan belajar nahu. Ilmu nahu, bahasa Arab. Yang dengan itu bisa difahami, ya, yufhamu bihi kalamullah wa rasulih. Difahami perkataan Allah dan Rasulnya. Ini kata beliau, bid'ah. Memang pada masa Rasul tidak ada belajar nahu, sorof, apalagi balaghah dan sebagainya, nggak ada. Karena mereka sudah ahli. Bahkan ilmu nahu itu disusun pada masa Khalifah Ali. Secara penulisannya itu. Jadi nggak ada belajar itu. Sehingga ada katakan, sebagian orang mengatakan, apa itu belajar ilmu? Nggak ada pada masa Rasul. Apakah nggak cukup Rasul itu sebagai contoh kita? Rasul nggak pernah nyuruh belajar nahu. Jadi nggak usah belajar. Nah, ini orang yang ya agak miring. Agak miring. Gimana dia bisa ngerti bahasa Arab, bisa baca Al-Quran, nggak ngerti nahu dan sorof? Pada masa Rasul memang tidak belajar karena itu bahasa mereka. Bahasa mereka. Jadi ini bid'ah yang wajib mempelajari bahasa Arab. Terus apakah ini sesat? Nah, kalau orang mengatakan semua bid'ah itu kan sesat, berarti belajar nahwu sorof itu berarti sesat juga. Nah, ini pembahasan yang salah begitu. Ulama-ulama yang mengatakan semua bid'ah itu sesat, mereka tidak punya pemahaman begitu. Karena mereka mengatakan belajar nahwu sorof itu bukan bid'ah. Gitu loh. Jadi secara umum walaupun beda paham, ini semua sesat, ini ada yang baik, ada yang buruk, tetapi terkait nahwu sorof tidak ada perbedaan, bahwasanya itu bukan sesuatu yang jelek. Begitu juga yang kitab-kitab yang kita pelajari, ada syarah gharibul hadis, penjelasan hadis-hadis gharib dan sebagainya, belajar ulumul Quran, belajar tarikh ya, dan sebagainya, itu bukanlah sesuatu yang jelek. Bahkan oleh Imam Al-Izzu bin Abdissalam ini hukumnya wajib. Kemudian yang kedua ada bid'ah yang muharramah, yang haram. Yakni apa? Ya, marattabahu man khalafas sunnah minal qadariyah wal murji'ah wal musyabbihah. Wal yakni dari kalangan apa yang difahami oleh orang-orang kalangan qadariyah. Murji'ah. Qadariyah ini yang mengatakan la qadar. Allah itu tidak ngerti hal-hal yang rinci misalnya. Allah taunya yang global saja. Ini bid'ah yang haram dan sesat.
Ada kan orang-orang yang begitu ketika terjun ke filsafat, ya, dunia filsafat nggak mateng, ya, sehingga akhirnya pikirannya begitu. Jadi yang namanya bid'ah itu bukan sekedar amalan fisik, termasuk pikiran, termasuk juga sistem hidup. Kita lihat kayak demokrasi itu sebetulnya juga bid'ah, ya, sistem demokrasi. Dari sisi pemikiran bahwasanya seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu kedaulatannya harus sesuai dengan pendapat rakyat banyak. Jadi kalau disepakati oleh rakyat banyak, maka barulah hukum Allah itu boleh dilaksanakan. Pemikiran seperti itu, ini jenis kedua kalau mengikuti Imam Al-Izz bin Abdissalam. Jadi bukan sekedar ibadah-ibadah saja. Kemudian murji'ah, ini juga bid'ah yang muharramah. Murji'ah itu pelaku dosa besar, itu dosa nggak mempengaruhi keimanan. Jadi dosa itu mau berbuat jahat seperti apapun, kalau dia beriman ya selamat. Musyabbihah itu kalangan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, ini juga sesuatu yang haram. Kemudian yang berikutnya itu ada bid'ah mubahah. Mubahah itu kal musafahati akibat sholati subhi wal asr. Seperti jabat tangan setelah sholat subuh dan asar. Pada masa Imam Al-Izz bin Abdissalam itu biasa di masyarakat. Setelah sholat subuh mungkin bersalaman. Itu bid'ah, iya bid'ah. Tapi hukumnya adalah mubah menurut beliau begitu. Karena Rasul tidak melakukan seperti tadi, betul. Ya, betul Rasul nggak melakukan. Tapi apakah bersalaman setelah sholat ini sesuatu yang haram? Itu tidak. Ya, tidak jadi sesuatu yang haram. Karena masuk ke dalam dalil umumnya bersalaman. Termasuk sebetulnya urusannya dengan doa. Doa mau makan misalnya. Saya ada pernah mendengar salah seorang teman mengeluh anaknya ini tidak mau lagi berdoa mau makan. Awalnya diajari doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mas Ageng doanya begitu atau bukan? Betul. Ya, kita dulu diajari begitu. Dari TK. Sekalinya begitu anaknya ini sekolah di sekolah tertentu, kada mau lagi berdoa itu. Kata Ustadz itu doanya salah katanya. Doanya bid'ah. Terus diajari Ustadz apa doanya? Doanya adalah baca bismillah saja. Memang kalau kita cari hadis sahihnya mungkin tidak ketemu itu. Doa Allahumma barik lana lakukan. Bahkan mungkin seandainya tidak hafal doa orang mau berhubungan suami istri, pakai doa Allahumma barik lana pun ya, tidak kemudian haram. Asal istrinya jangan takut saja, ya Allah ini aku mau dimakan oleh suamiku. Allahumma barik lana kan maksudnya adalah ya Allah berkahilah ya untuk kami fima razaqtana apa yang engkau telah rizkikan kepada kami. Termasuk rezeki dari istri tadi. Waqina azabannar dan jauhkan kami dari api neraka. Jadi itu doa yang baik, doa yang baik. Kita banyak dapati dalam riwayat hadis yang dari Nabi pun itu digubah doa itu. Seperti Abdullah bin Umar tambahi oleh beliau. Ini termasuk hal-hal yang sebetulnya yakni kullu ihsanin lam yuhsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Contohnya berkumpul untuk tarawih. Salat tarawih. Sehingga kata Umar nikmatul bid'ah hadza. Sebaik-baik bid'ah ini ikuti Rasul harusnya enggak usah tarawih sebulanan. Cukup 3. Rasul waktu hidup tidak membangun madrasah. Beliau jadikan masjid kemudian rubat. Ya. Maka itu juga sesuatu yang ada Rasul kajian lewat Zoom, enggak ada. Kajian online. Enggak ada. Termasuk saya lihat di masjid-masjid tertentu itu ada ini. Maka itu tidak termasuk hal yang haram. Walaupun pada masa Nabi tidak ada. Pakai mic waktu sholat. Ya. Memang ada sebagian guru kami.
guru saya ngaji dulu. Itu yang nggak mau dia kalau sholat pakai mic. Aspek, Aspek anti speaker. Anti speaker. Jadi poin yang ingin saya sampaikan, mungkin nanti kepanjangan kita bahas, bahwasanya perbedaan memaknai bid'ah itu hendaknya tidak dilanjutkan dengan percekcokan, tetapi dirinci lagi lah. Oke lah kalau ini menurut kita bid'ah itu ya bid'ah, tetapi hukumnya apa? Pun mereka hindari, bukan dalam rangka mengharamkan. Ini yang patut kita garis bawahi. Sehingga ketika kita membaca riwayat itu, oh ini tidak mau pakai tasbih. Oh ini ada riwayat tidak mau pakai sendok dan sebagainya. Bukan berarti mereka mengharamkan. Tapi itu sikap mereka. Bahwasanya sesuatu yang menyelisihi, yang tidak sama dengan Rasul, mereka tidak senang. Begitu saja. Tidak kemudian pengingkaran itu berarti haram. Tidak. Ini contohnya ada di dalam kitab Al-Jawahir, itu dikatakan Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf ini sahabatnya Imam Abu Hanifah. Beliau menghadiri undangan Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian beliau makan pakai tangan. Ini bukan berarti kalau baca riwayat, oh berarti pakai sendok, ini bid'ah. Memang betul bid'ah. Tapi itu hukumnya bukan sesuatu yang haram. Bukan sesuatu yang haram. Tapi mereka sekedar ya tidak senang begitu saja. Dan makanan yang dimakan, sop atau apa begitu, pakai tangan ya agak berat. Baik, ini mungkin beberapa hal yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Sembarangan, oh karena ikhtilaf kemudian kita bebarang aja. Harusnya dikaji. Setiap hal, entah itu perkara yang kita mau lakukan atau perkara yang sudah jadi kebiasaan kita, bisa kita pelajari lagi. Ini bagusnya dilakukan ataukah tidak. Begitu, Ustaz Ageng.